Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 486. Faktanya, Raja Perunggu Guiking hanya ingin memamerkan kekuatannya dan melihat apakah dia bisa menakuti Chen Ce dan yang lainnya. Namun ia tidak menyangka demonstrasinya akan menampilkan seekor gajah. Mereka, masyarakat Qiang dari suku Perunggu yang sudah lama tinggal di pegunungan, belum pernah mendengar bahwa Chen Ce dan yang lainnya benar-benar memelihara seekor gajah. Tiba-tiba itu mengejutkan mereka semua. Bahkan Guiking, Raja Perunggu yang dikenal sebagai prajurit terbaik dari suku Perunggu, tertegun sejenak dan tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa wajahnya berlumuran lumpur. Kini Guiking dan puluhan atau 20 orang di sekitarnya semuanya telah berubah menjadi wajah lumpur, matanya melebar. Hahaha. Chen Ce memimpin dengan tertawa, sama sekali tidak menganggap serius orang di seberangnya. Meskipun hanya ada sedikit orang di pihak mereka, mereka sangat kuat. Selain itu, apakah mereka berani mengambil tindakan? Brengsek, kamu adalah Chen Ce, kan? Kamu benar-benar berani membakar gunung hitam suci kami. Mengapa kamu tidak memimpin orang-orangmu untuk berlutut dengan saleh dan berdoa memohon pengampunan dari para dewa dan leluhur Qiang kami? Jika belum terlambat, maka Raja Surga dan aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak tahan lagi. Raja Perunggu Guiking memarahi dengan keras. Dia jelas-jelas sedang membicarakan topik yang sangat serius, tetapi lumpur di wajahnya benar-benar membuat orang terlihat sedikit lucu. Oleh karena itu, Chen Ce dan yang lainnya tertawa lebih bahagia. Wajah Raja Perunggu Guiking menjadi semakin marah saat dia bersembunyi di bawah lumpur. Tapi Chen Ce dan yang lainnya tidak bisa melihatnya. Chen Ce, apakah kamu benar-benar tidak menganggap serius kami orang Qiang? Pria perunggu berjanggut itu memegang janggutnya karena kebiasaan, tetapi segenggam kotoran keluar, yang membuatnya sangat malu. Aku telah membakar pegunungan Daheishan. Bagaimana mungkin aku tidak berani menatap matamu? Aku benar-benar terlalu memandangmu. Kalian adalah suku perunggu di antara orang-orang Qiang, kan? Siapa pemimpinnya? Berdiri dan bicara. Chen Ce menyembunyikan senyumnya dan menjadi serius. Raja Perunggu Guiking segera berdiri dan meletakkan palu tembaga segi 8 di bahunya. Saya Raja Perunggu dari suku Perunggu, nama saya Guiking. Bahasa Mandarin Dazumu cukup bagus. Bagaimana kalau kamu berlutut dan bersujud padaku 3 kali? Aku akan membiarkanmu dan klan Perunggu hidup. Kata-kata Chen Ce jelas dimaksudkan sebagai lelucon, dan dia bahkan tertawa ketika dia selesai berbicara. Banyak orang di sekitar Chen Ce tercengang. Orang-orang seperti Zhao Junlin, Zhou Tai, dan Chu Zengyi tidak mengerti mengapa Chen Ce begitu sombong hari ini. Terutama Zhao Junlin, dia telah melihat sisi arogan Chen Ce hari ini, tapi dia tidak mengerti mengapa Chen Ce seperti ini. Meskipun pihak Chen Ce telah membakar Daheishan, hal itu pasti akan menimbulkan kerugian dan kejutan besar bagi orang-orang Qiang ini. Tapi ini adalah wilayah mereka, dan kekuatan klan perunggu ini tidak lemah. Jika perkelahian benar-benar terjadi, akankah lebih dari 2.000 orang di pihak Chen Ce mampu menanggung akibatnya? Oleh karena itu, Zhao Junlin, Kaisar Dinasti Zhou, tampak sedikit ketakutan saat ini. Di pihak suku perunggu, beberapa orang Qiang yang bisa memahami dialek Dazu langsung melompat-lompat seperti petir. Kamu sangat berani, beraninya kamu meminta Raja Perunggu kami berlutut di hadapanmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ini sombong sekali. Kamu hanyalah domba berkaki 2 dari dinasti Zhou. Mengapa kamu berani berbicara dengan kami seperti ini? Raja Perunggu, serahkan orang ini padaku nanti. Aku akan memotong mulutnya untuk melihat apakah mulutnya atau pisauku yang lebih kuat. Kerumunan sangat marah, dan beberapa orang Qiang dari suku perunggu yang tidak dapat memahami bahasa Mandarin dinasti Zhou juga marah setelah menanyakan apa yang dimaksud Chen Ce dengan perkataannya. Di mata orang-orang suku perunggu, Chen Ce dan orang-orang Zhou adalah domba mereka yang berkaki 2. Sekarang, orang-orang Dazu, yang jelas-jelas adalah domba berkaki 2, berani menjadi begitu sombong, menganggap dirinya sebagai tuan, mengapa jadi begitu sombong. Segera, sekelompok orang bergegas menuju Chen Ce. Tujuan mereka jelas dan pasti, yaitu untuk menangkap Chen Ce. Namun, mereka baru saja bergegas keluar dari kerumunan dan masih berjarak puluhan langkah dari Chen Ce ketika Chen Ce menjentikkan jarinya.
Sederet anak panah terbang ke arah orang-orang ini seolah-olah mereka tidak dipungut biaya. Anak panah itu terbang, membuat orang-orang perunggu ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Anak panah menusuk tubuh mereka satu demi satu. Sebelum mereka jatuh ke tanah, masing-masing dari mereka memiliki tidak kurang dari 10 anak panah yang tertancap di tubuh mereka. Dengan bantuan inersia, mereka terus berlari ke arah Chen Ce selama beberapa meter sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah, bergerak-gerak dan darah mengalir keluar, tiba-tiba mewarnai sebagian besar tanah menjadi merah cerah. Sua, sua, sua. Satu demi satu, anggota tim pengawal keluarga Chen berdiri, mereka dengan tenang mengangkat busur di tangan mereka, dan kemudian menatap dingin ke arah Raja Perunggu dan orang lain di seberangnya. Saat ini, meskipun jumlah mereka sedikit, mereka adalah pemburu, dan meskipun jumlah orang perunggu banyak, mereka adalah mangsa. Ketika lebih banyak orang suku perunggu ingin bergegas keluar, Raja Perunggu langsung mengulurkan tangannya untuk memblokir mereka. Punggung Raja Perunggu menjadi dingin saat ini, dan punggungnya tiba-tiba basah oleh keringat dingin. Mengerikan sekali. Pada saat itu, anak panah yang ditembakkan oleh orang-orang itu jumlahnya sangat besar, sangat cepat, dan sangat kuat hingga melampaui anak panah yang dibuat oleh orang-orang suku perunggu itu sendiri. Pada jarak sedekat itu, jika Chen Ce memerintahkan lebih banyak orang untuk menembak, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Jika kamu berani menyerang, maka jika tidak terjadi apa-apa, kamu akan mati sebanyak yang kamu datang. Yang lebih penting, orang tua, lemah, wanita dan anak-anak di gunungmu juga akan mati bersama, sama seperti mereka yang ada di Gunung Dahei. Sama saja, kecuali kalian berdua dari Gunung Dahei memiliki sayap dan bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, Chen Ce menjentikkan jarinya lagi, lalu anak buahnya mengeluarkan beberapa barel bensin dan meletakkannya di ruang terbuka di depannya. Melihat hal ini, Raja Perunggu langsung ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemarin, mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya benda ini. Benda-benda mirip air yang keluar dari tong kayu ini tidak hanya bisa langsung terbakar, bahkan air pun tidak bisa memadamkannya. Sekali terbakar, ia seperti belatung tarsal dan tidak bisa padam kecuali jika langsung dibakar. Chen Ce baru saja meminta seseorang untuk mengeluarkan beberapa barel. Raja Perunggu melihat ada lebih banyak benda seperti itu yang tersembunyi di kerumunan di belakang. Dengan kata lain, jika Chen Ce mau, dia memiliki cukup banyak hal ini untuk membakar Gunung Erei menjadi situasi seperti Gunung Dahei. Kaki Raja Perunggu Gui King begitu ketakutan hingga melunak. Jika wajahnya tidak tertutup lumpur, Chen Ce dan yang lainnya pasti bisa melihat kepanikannya saat ini. Setelah beberapa saat, Gui King menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata, jika kamu berani membakar pegunungan Erei kami, maka lebih dari 10.000 orang suku perunggu kami akan memburu dan membunuh kalian semua, bertarung sampai mati. Meski hatinya gemetar ketakutan, mulut Raja Perunggu masih sangat keras. Kalau begitu silahkan kita coba. Chen Ce menjentikkan jarinya, lalu seseorang naik dan membuka tong bensin. Tunggu, tunggu. Kami, suku perunggu, tidak pernah bertengkar dengan kalian orang Zhou. Kami belum pernah keluar gunung, dan kami tidak pernah membunuh satu pun dari rakyatmu. Kita tidak perlu berperang melawan kematian. Bagaimana kalau kita melakukannya hari ini? Bagaimana kalau kita semua mundur selangkah? Ayo kembali ke gunung, dan kalian bisa pergi juga, anggap seolah-olah kita belum pernah bertemu sebelumnya. Pada saat kritis, sesepuh suku perunggu, Tonggu, dengan janggut berlumuran lumpur berdiri dan bertindak sebagai pembawa damai. Tentu saja, Chen Ce tidak ingin berkonflik langsung dengan orang-orang suku perunggu, tetapi dia tidak bisa menjadi pengecut sekarang, dan dia tidak berani menjadi pengecut. Jika dia berpura-pura menjadi pengecut, dia harus berpura-pura sampai akhir. Jika dia berani menunjukkan kepengecutannya sekarang, maka orang-orang suku perunggu ini pasti akan melahap semua orang hidup-hidup dengan kulit dan tulangnya. Orang tua berjanggut lebat, kamu membantu klan Wu, klan darah, dan klan roh untuk membuat senjata dan membantai orang-orang kami di dinasti Zhou. Kalian adalah pembunuh sebenarnya. Mencoba membantah aku. Hahaha, kamu bilang kamu tidak pernah membunuh orang-orang di dinasti Zhou. Kalian juga ingin membunuh mereka. Senjata yang kalian hasilkan untuk 3 suku lainnya telah membunuh orang-orang Zhou kami. Dan juga, kamu ingin turun gunung untuk ikut perang kemarin, kan? Jangan kira kami tidak tahu. Hanya saja aku kebetulan menghentikanmu.
Kalau tidak, kamu akan segera membantai para orang-orang Zhou Agung. Kata-kata Chen Ce membuat Tonggu tersenyum canggung, tapi tentu saja, seseorang yang bisa menjadi tetua yang hebat memiliki sesuatu. Para tamu yang terhormat, Anda tidak boleh mengatakan itu. Kami hanyalah sekelompok orang pegunungan sederhana yang membuat senjata. Tidak ada yang salah dengan senjata yang kami buat. Niat awalnya adalah agar orang dapat menggunakan senjata tersebut untuk berburu. Para klan penyihir dan lainnya hanya menggunakannya di tempat yang salah. Senjatanya sendiri tidak bersalah, hanya orangnya saja yang menggunakan secara salah. Chen Ce tertawa, baiklah, siapa Anda? Saya adalah tetua terhebat dari klan perunggu, dan nama saya Tonggu. Oke, ya, ucapan tetua agung memang lebih masuk akal, dan saya setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa 3 suku besar menggunakan senjata Anda untuk menyerang kami. Anda tidak dapat lepas dari keterlibatan, tapi saya juga salah satu orang yang berakal sehat, saya tidak akan merepotkan Anda, tetapi Anda orang suku perunggu harus membuat beberapa senjata agar saya bisa menghadapinya, jika tidak, saya akan membakar gunung kalian. Ekor rubah Chen Ce akhirnya terlihat saat ini. Bab 487. Gunung Dahei yang terbakar adalah tempat pembunuhan yang besar dan mencolok. Siapa yang bisa tetap tenang menghadapi situasi tragis di Gunung Dahei? Apalagi ketika Gui Qing, Tonggu dan yang lainnya mengetahui secara mendalam tentang kekuatan bensin. Menghadapi ancaman Chen Ce, jantung mereka berdebar kencang seperti genderang dan keringat dingin pun mengucur. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Chen Ce sebenarnya hanya berjudi sekarang. Jika kelompok orang ini benar-benar melawan, mereka benar-benar bisa kehilangan banyak nyawa dari kedua belah pihak, tetapi menilai dari situasi saat ini, mereka mungkin tidak berani bertaruh bahwa Chen Ce telah menunjukkan 3 tahap kepura-puraan sejak kemunculannya. Membakar Daheishan adalah langkah paling penting, dan segera menekan mereka. Kemudian gajah raksasa itu didemonstrasikan sampai membuat mereka mati rasa, yang merupakan serangan yang tepat. Ini adalah Chen Ce yang memberitahu mereka bahwa dia memiliki kekuatan kelas atas di sini. Itu tergantung apakah Anda memiliki kekuatan untuk memblokir gajah raksasa itu. Lalu datanglah ancaman busur panah. Katakanlah 1000, katakanlah 10.000, hanya orang mati yang merupakan orang yang paling mengejutkan. Selusin orang suku perunggu yang menyerang adalah orang suku perunggu yang paling kuat dan ganas. Mereka tidak dapat melihat raja perunggu mereka dipermalukan, jadi mereka menyerang melompat ke jalan. Anggota suku perunggu ini, yang dikejutkan oleh api yang membakar Gunung Dahei sepanjang malam, dan menggali zona isolasi sepanjang malam, sudah kelelahan secara fisik dan mental, mereka telah lama kehilangan api yang ganas sebelumnya. Terlihat jelas jauh lebih jujur. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada ancaman Chen Ce, orang-orang ini pada dasarnya tidak dapat meningkatkan kesadaran akan perlawanan. Sebaliknya, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa jika Chen Ce benar-benar pergi untuk membakar Eurasian seperti yang dijanjikan, lalu apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tetap tinggal di gunung? Tak satu pun dari kerabat itu yang bisa bertahan. Ekspresi wajah kelompok anggota suku perunggu ini sangat jelek. Menghadapi kesulitan Chen Ce, mereka ingin melawan, tetapi mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran, terutama Raja Perunggu Gui Qing, Tonggu yang lebih tua, menekannya dengan matanya. Tonggu adalah seekor rubah tua. Orang seperti dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, jadi wajar jika dia berdiri dan berbicara saat ini. Hahaha, bukankah itu hanya sebuah senjata? Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk melakukannya. Kami suku perunggu paling pandai membuat beberapa senjata tembaga. Kami bahkan memiliki banyak senjata di gunung kami. Jika memungkinkan, saya bisa mengambil keputusan dan memberikan senjata ini kepadamu secara langsung. Saya menghormati tamu yang terhormat. Menghadapi kompromi dari tetua agung, banyak orang perunggu yang merasa sangat tidak puas. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah tetua agung dari suku perunggu, dan dia sangat agung. Bahkan jika para pemuda dari suku perunggu ini sangat marah, mereka tidak berani berbicara dengan santai yang lain dengan mata atas yang sangat marah. Namun, Chen Ce semakin memprovokasi mereka. Mereka melihatnya tersenyum dengan jijik, hahaha, bukannya aku meremehkanmu. Aku bahkan tidak ingin senjata seperti milikmu secara gratis. Menurutku, pisau dan pedang tembaga milikmu ini semuanya adalah omong kosong. Menempa senjata tembaga selalu menjadi kebanggaan tersendiri bagi suku perunggu.
Bahkan setiap upacara kedewasaan suku perunggu adalah membuat pedang dan pisau tembaga yang berkualitas. Jadi ini semua adalah harga diri mereka, tetapi Chen Ce ingin melakukan sesuatu yang akan menghancurkan harga diri mereka. Saat ini, ribuan orang suku tembaga memandang Chen Ce seolah ingin membunuhnya. Chen Ce, bagaimanapun, acuh tak acuh dan berjalan mendekat, mengabaikan begitu banyak orang suku perunggu, dan mengambil pedang perunggu di samping mayat di tanah. Perilaku ini bisa dikatakan cukup beresiko. Jika seorang pemuda dari suku perunggu tanpa mata bergegas keluar saat ini untuk menculik atau langsung menikam Chen Ce sampai mati, dia akan benar-benar mati tanpa mengetahui caranya. Bahkan Qiu Yaoer tertegun dan tidak segera mengikuti gerakan Chen Ce. Saat dia bereaksi, Chen Ce sudah mengambil pedang perunggu dan berjalan kembali. Selama periode ini, banyak orang dari suku perunggu memiliki niat membunuh. Bahkan Raja Perunggu Gui Qing menyipitkan matanya dengan niat membunuh. Namun pada akhirnya, dia tetap berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, begitu pula orang-orang suku perunggu lainnya. Alasan utamanya adalah karena perilaku Chen Ce yang begitu berani sehingga orang-orang suku tembaga mengira bahwa Chen Ce pasti mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kalau tidak, bagaimana dia berani melakukan ini jika dia memiliki dukungan yang kuat? Ya, semakin arogan dan sombongnya Chen Ce, semakin mereka merasa bahwa Chen Ce memiliki dukungan yang lebih kuat. Lagi pula, jika dia tidak memiliki rencana cadangan yang kuat, bagaimana mungkin dia, Chen Ce, berani menjadi begitu sombong? Chen Ce akhirnya menemukan gerbang kehidupan senjata pelempar tikus mereka, berjalan kembali ke area aman, dan kemudian melemparkan pedang tembaga yang diambilnya ke depan anggota klan perunggu. Yaoer, potonglah. Qiu Yaoer tiba-tiba mengerti dan tiba-tiba mengambil kapak perang Xuan Hua yang selalu dia simpan di sisinya, dan mengarahkannya ke pedang tembaga di udara. Dengan suara dentang yang tajam, kapak Xuan Hua bertabrakan dengan pedang tembaga, menciptakan bola bunga api yang tidak terlalu cemerlang. Kemudian pedang tembaga itu bengkok menjadi bentuk C oleh Qiu Yaoer dan jatuh di depan anggota klan perunggu tersebut di sisi yang berlawanan. Chen Ce tersenyum getir. Ini agak memalukan. Chen Ce awalnya ingin membiarkan Qiu Yaoer membelah pedang tembaga menjadi dua bagian dengan kapak, tapi dia meremehkan ketangguhan pedang tembaga itu. Tetapi, Gui Qing mengambil pedang tembaga yang terbelah menjadi bentuk C, wajahnya pucat. Orang perunggu selalu berpikir bahwa senjata mereka sangat kuat. Lagi pula, di antara semua orang Qiang, hanya mereka yang punya keterampilan untuk membuat pedang, pisau, dan kapak tembaga yang sangat tajam. Namun, wajahnya ditampar oleh kenyataan. Kemudian dia memukul dengan kapak, dan mahakarya klannya malah dipotong menjadi bentuk C. Deformasinya cukup serius. Bahkan memegangnya di tangannya pun terasa memalukan, apalagi menggunakannya lagi, tempat yang terkena kapak sudah lebih dari setengahnya rusak. Jika pedang itu tidak dilempar ke udara, tetapi dipegang di tangan seseorang dan berhadapan langsung dengan lawan, itu akan sangat patah. Perbedaannya sangat besar. Buatlah keputusan. Lihat, ini senjatamu, dan kalian semua terlihat sangat tidak puas. Hahaha, menurutmu apakah benda seperti milikmu pantas disebut senjata? Aku bilang kamu tidak menginginkannya secara gratis, tapi kamu mengira aku bercanda. Benar, haha. Wajah Chen Ce terbuka lebar dan dia dipenuhi dengan ejekan. Raja Perunggu Gui Qing, Penatua Perunggu Agung Tonggu, dan semua anggota suku perunggu yang hadir menundukkan kepala karena malu. Menghadapi fakta, apa yang paling mereka banggakan diinjak-injak oleh Chen Ce, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun bantahan. Beberapa saat kemudian, Tonggu berkata dengan marah, "Mengapa para tamu menghina kami? Ini adalah kemampuan kami sebagai orang perunggu. Karena para tamu meremehkan kami, mengapa kami tidak kembali ke jembatan, jalan menuju jalan raya, dan jalan menuju langit? Ayo masing-masing pergi ke satu sisi, bagaimana?" Tonggu juga mengikuti tren. Karena Anda meremehkan kami, maka kita akan berpisah. Chen Ce terkekeh, kamu punya ide yang cukup bagus. Ada begitu banyak orang di sini hari ini hanya untuk berpisah denganmu. Apakah menurutmu itu mungkin? Tonggu menghela nafas tak berdaya, mengapa para tamu harus begitu agresif? Orang-orang yang datangi Anda hari ini dibunuh dan Daheishan dibakar. Kami telah memetik pelajaran yang pantas kami dapatkan. Saya pikir para tamu tidak boleh terus maju di setiap langkah. Anda melakukannya dengan baik, jika tidak, tidak akan baik bagi semua orang jika kamu memaksakannya terlalu keras.
Bab 488. Tonggu memberi Chen Ce perasaan yang sangat aneh, seperti paku yang lembut. Meskipun dia bersikap lebih patuh, dia sebenarnya merasa seperti paku sungguhan. Chen Ce merasa lelaki tua ini sedikit berbahaya. Namun dalam menghadapi ancamannya, Chen Ce tidak bisa menyerah, jadi dia menjentikkan jarinya. Baiklah, karena kamera tetua agung mengatakan ini, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan, dan kami siap membayar atas kesengajaan Anda. Bayar harganya, seseorang, berikan aku 2 gunung hitam ini. Iya, mereka yang diantar oleh keluarga Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka yang memegang tong bensin melangkah maju, membuka tutupnya, dan menuangkan bensin ke tanah. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar, jika ada yang perlu kita diskusikan, ayo kita diskusikan. Penatua Agung Tonggu sangat ketakutan hingga dia dipenuhi rambut putih dan keringat. Gui Qing dan yang lainnya juga berkeringat. Mereka lebih tahu dari siapapun tentang kekuatan bensin seperti air ini. Itu adalah benda ajaib yang tidak bisa dipadamkan sama sekali. Jika dinyalakan, Ereishan akan habis seperti Daheishan. Tidak akan ada perbedaan. Melihat gunung Dahei yang masih menyala, dengan asap putih tebal yang sudah mengepul sejauh puluhan mil, Gui Qing dan yang lainnya merasakan usus mereka kram. Chen Ce membuat mereka lengah pengapian. Siapa yang tahan ini? Puff. Tetua Agung Tonggu langsung berlutut. Tamu, tolong hentikan, saya salah. Kami salah, saya seharusnya tidak mengaturnya. Apa yang harus kami lakukan? Tolong tunjukkan jalan keluar kepada saya, semuanya tergantung pengaturan tamu. Sungguh malu, memalukan. Tetua Agung suku perunggu yang bermartabat, yang memiliki status lebih tinggi dari Raja Tembaga, kini berlutut di hadapan orang luar. Para pemuda suku Tembaga merasa seolah-olah mereka telah ditikam 2 kali. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Kuharap aku mengatakan ini lebih awal. Itu membuang-buang bensinku. Ayo, semua berhenti dan berikan wajah pada sesepuh hebat suku perunggu ini. Ya, tim pengawal keluarga Chen yang berdisiplin memberi pelajaran mendalam kepada anggota klan perunggu. Mereka menyingkirkan tong bensin, berbalik dan disembunyikan di belakang pasukan Chen Jiajun. Meskipun suku perunggu tidak dapat lagi melihat mereka, semua orang tahu bahwa mereka akan segera menggunakan bensin yang mengerikan itu untuk membunuh orang jika perlu. Karena Tetua Agung telah memohon padaku dengan tulus, aku akan membuat pengaturan untukmu. Aku ingin kamu mengirim 5.000 pandai besi berpengalaman untuk mengikutiku menuruni gunung dan pergi ke wilayahku untuk membuat senjata untukku selama 5 tahun. Setelah jangka waktu 5 tahun, dendam antara kita akan terhapuskan. Bagaimana pendapat Tetua Agung? Kondisiku baik, kan? Chen Ce berkata secara langsung seperti singa. 5.000 pandai besi jelas merupakan angka yang gila. Jika memang ada 5.000 pandai besi berpengalaman, maka Chen Jiachun akan menemukan harta karun. Di masa depan, senjata Chen Jiachun akan berkembang pesat, ditambah dengan penelitian dan pengembangan semua orang di keluarga Mo. Cepat atau lambat Chen Jiachun akan pergi ke ibu kota dan menghancurkan kaisar anjing yang tidak berguna itu. Namun, kata-kata ini membuat sesepuh agung itu marah pada awalnya, dan kemudian dia tersenyum pahit. Para tamu sangat menghargai kami orang suku perunggu. Walaupun kami orang suku perunggu pandai membuat barang perunggu dan tembaga, Anda juga sudah melihat bahwa barang tembaga yang kami buat rentan terhadap senjata Anda, apalagi 5.000 orang berpengalaman, begitu banyak pandai besi, bahkan 500 orang tidak dapat dikumpulkan. Perkataan Tonggu bukanlah omong kosong, menempa besi berbeda dengan membuat tembaga. Tembaga lebih lunak, besi lebih keras, dan tekstur serta cara pembuatannya berbeda. Tapi tidak ada bedanya bagi Chen Ce. Apakah dia menginginkan pandai besi sungguhan? Tentu saja. Namun yang lebih penting, bagian dari orang-orang perunggu ini perlu dipisahkan, kekuatan ini dipecah, dan mencegah mereka menjadi begitu kuat, sehingga mereka dapat ditangani nanti. Hal lainnya adalah, meskipun para tukang tembaga ini tidak memiliki banyak pengalaman dalam pandai besi, tidak bisakah mereka dijadikan kuli? Selalu baik-baik saja untuk memulai, bukan? Ini disebut daur ulang sampah. Kalian orang suku perunggu memiliki tenaga kerja yang kuat sebanyak 10.000 hingga 20.000 orang. Saya hanya ingin 5.000 orang, tetapi Anda tidak bekerja sama. Saya pikir Anda masih meremehkan saya. Ayo, tamu, dengarkan aku, kami tidak bermaksud meremehkanmu sama sekali, hanya saja kami memang tidak bisa mendatangkan orang sebanyak itu.
Kami generasi muda suku Perunggu tidak memiliki lebih dari 5.000 orang, dan beberapa di antaranya adalah lansia. Pekerja kuat berusia 40-an atau 50-an dikatakan oleh sesepuh sebagai orang tua. Ini benar-benar tidak jujur. Chen Ce menawar dengannya. Setelah beberapa tawar-menawar yang gila, Chen Ce akhirnya mendapatkan 2.000 orang. Harganya bukan untuk membakar Gunung Erei dan tidak menjadi musuh suku Perunggu, dan 2.000 orang ini mengikuti Chen Ce menuruni gunung. Bertahun-tahun bekerja sebagai buruh migran, konflik antara warga desa keluarga Chen dan masyarakat Perunggu terselesaikan. Chen Ce langsung memilih 2.000 orang, katanya 2.000 orang, tapi saat dia memilih, Chen Ce sengaja mengaburkan jumlahnya. Pada saat Tetua Agung bereaksi, Chen Ce telah mengantar orang-orang ini ke kapal secara berkelompok. Para sandera sudah berada di tempatnya, dan orang-orang Tonggu menjadi lebih pasif. Tonggu memiliki seteguk darah tua yang tersangkut di tenggorokannya. Dia ingin memuntahkannya tetapi tidak bisa, dan dia ingin menelannya tetapi hampir tidak bisa mencekiknya sampai mati. Semua orang tahu bahwa pihak lain bukanlah pertengkaran yang baik, dan kedua belah pihak ingin membuat rencana jangka panjang untuk saling berurusan setelah hari ini. Setelah kedua belah pihak tenang dan mundur satu sama lain, semua orang di klan Perunggu mulai melompat-lompat dan memarahi ibu mereka. Persetan dengannya, mereka benar-benar mengambil hampir 3.000 orang dari kita. Sial, kita hanya setuju untuk mengambil 2.000 orang. Sialan, kamu tidak seharusnya meminta mereka membawa pergi 2.000 orang. Mereka adalah rekan kita. Bagaimana kita bisa baik-baik saja jika mereka membawa mereka turun gunung? Bagaimana mungkin untuk tidak membiarkan mereka membawanya pergi? Kamu belum pernah melihat betapa ganasnya pria bernama Chen Ce itu. Selama Tetua Agung kita berani mengatakan sepatah kata pun, kata tidak, dia akan segera membuat Eurasian kita bersama-sama seperti Daheisan. Terbakar hangus menjadi abu. Kalau begitu kita tidak bisa mengkhianati orang-orang suku kita. Entah pelecehan macam apa yang akan mereka terima jika mereka mengikuti pria bernama Chen Ce ketika turun gunung. Mereka tidak dikhianati. Mereka turun gunung atas inisiatif mereka sendiri. Mereka pergi untuk menebus dosa-dosa kita. Terkutuklah orang-orang Zhou, orang-orang terkutuk bernama Chen, aku akan membunuh mereka semua suatu hari nanti. Ayolah, Tetua Agung menyuruh kita untuk tidak macam-macam dengan orang-orang Zhou itu lagi. Mereka tidak mudah untuk disinggung. Masyarakat umum suku Perunggu berisik. Para petinggi klan Perunggu juga berdebat tanpa henti. Raja Perunggu Gui King sedang bertengkar dengan Tetua Agung Tonggu dan sekelompok tetua. Aku tidak mau menyerah. Aku sangat tidak mau. Kita adalah klan Perunggu yang kuat. Bahkan klan penyihir, klan darah, dan klan roh tidak berani untuk tidak menghormati kita. Sekarang kita sebenarnya dipaksa melakukan ini oleh sekelompok orang Zhou. Aku, Raja Perunggu, pasti merasa sedih, sebaiknya aku mati saja. Kepala Gui King membenturkan kepalanya ke palu tembaga segi 8, membuat suara gedoran. Prajurit nomor 1 dari suku Perunggu kini seperti anak kecil yang telah dianiaya, sangat ingin melampiaskan amarahnya. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran yang sama dengan sesepuh agung. Bab 489. Raja, kita masih perlu menyadari kenyataan. Tidak ada yang ingin menjadi Gunung Daheisan kedua. Jangan memukul kepalamu. Dalam situasi itu, jika Tetua Agung tidak menyetujui permintaan Chen Ce dengan rasa malu, kita sekarang sama seperti yang ada di seberang. Seorang tetua menunjuk ke arah Gunung Dahei yang terbakar dengan ekspresi suram di wajahnya. Gunung Dahei di seberang hampir terbakar hingga ke puncak gunung tersebut begitu ganas hingga samar-samar terdengar jeritan yang datang dari gunung tersebut. Melihat Gunung Dahei yang sangat sakral bagi masyarakat Qiang, setiap anggota suku Tong merasa marah dan sedikit takut. Dewa hitam besar mereka dibakar dengan mudah oleh orang-orang Zhou Agung ini, tetapi mereka tidak berani melawan, terutama karena bensin mereka terlalu kuat. Setelah sekian lama, Tetua Agung menghela nafas dan berkata, hari-harinya panjang, dan kita orang suku Perunggu tidak mudah diajak main-main. Apakah Chen Ce mengira dia telah menang dengan mengambil 3.000 dari kita? Jika kita bertarung, dia akan tahu 3.000 orang ini adalah pisau tajam di punggungnya dan akan menikamnya dengan keras bila diperlukan. Semua orang tiba-tiba tersadar, dan Gui King bertanya dengan heran, Tetua Agung, lalu Anda dengan sengaja membiarkan mereka membawa pergi 3.000 orang ini. Tentu saja,
Apakah saya masih tidak bisa membedakan antara 2000 dan 3000? Penatua yang agung itu bijaksana. Benar, 3000 orang ini ada di kamp Chen Ce. Selama kita bersiul, mereka bisa menjadi pisau tajam yang menusuk Chen Ce. Anak ini, haha, dia begitu ceroboh. Atau otak orang Qiang sama sekali tidak bagus. Cara Tonggu yang jelas dalam membersihkan tanah sebenarnya ditanggapi dengan serius oleh orang-orang Tonggu. Mereka benar-benar mengira bahwa sesepuh agung mereka masih mengendalikan segalanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa sesepuh agung mereka sama bingungnya dengan mereka sebenarnya dia baru sadar setelah membawa 3000 orang. Adapun fakta bahwa 3000 orang ini menjadi pedang tajam. Segera setelah orang-orang ini dikirim kembali ke desa Chenjia, mereka sepenuhnya dibubarkan oleh Chu Zengyi. Dia memilih 600 dari mereka dan bergabung dengan tim peneliti Mohis. Orang-orang ini semuanya adalah tukang tembaga terbaik, dengan usia rata-rata di atas 40. Mereka benar-benar berbakat. Lebih dari 2000 orang yang tersisa dilatih secara pribadi oleh Chu Zengyi. Mulai dari pelatihan paling dasar, mereka melakukan pelatihan darurat selama setengah bulan. Fat Gold menjabat sebagai penasihat khusus Chu Zengyi bertanya karena dia melihat bagaimana orang yang patuh seperti Wu Juntu dilatih oleh Fat Gold, dan dia menyetujui metode Fat Gold. Chen Ce memperbantukan Fat Gold atas persetujuan Zhao Junlin, dan Fat Gold secara resmi menjadi kepala instruktur lebih dari 2000 orang. Dia akan melatih orang-orang Qiang dari suku perunggu ini dengan cara yang sama seperti tentara terlarang, belum lagi menjadikan mereka menjadi kekuatan yang harus dihadapi. Pisau tajam orang Qiang setidaknya harus menjadikan mereka umpan meriam yang memenuhi syarat dan memainkan peran besar dalam perang berikutnya. Kabar terbakarnya Gunung Dahei tersebar luas. Bahkan di Gunzu yang jaraknya 100 km, samar-samar Anda bisa melihat asap hitam melayang ke langit. Gunung Dahei masih terus menyala. Tanpa operasi pemadaman kebakaran, mustahil Gunung Dahei tidak akan terbakar. Tidak hanya Gunung Dahei saja, percikan api juga telah menyulut gunung-gunung lainnya, termasuk Gunung Erei. Untungnya masyarakat suku perunggu merespon tepat waktu. Di bawah bimbingan Gui King dan yang lainnya, mereka segera memadamkan api di dekat Gunung Erei. Tentunya mereka juga mengalami kerugian yang besar, sebanyak ratusan masyarakat suku tembaga tewas terbakar, tapi mereka tidak berani gegabah, lagi pula semua orang di Gunung Erei adalah saudara mereka. Oleh karena itu, meski banyak orang yang mati terbakar, mereka tidak berani gegabah. Ketika menemukan titik api, mereka akan buru-buru memadamkannya. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang Qiang kuat. Namun, masyarakat Qiang di Daheishan tidak begitu bersatu. Menghadapi api yang membakar, kekejaman sifat manusia telah terbukti sepenuhnya. Keluarga klan penyihir, klan darah, dan klan roh tidak dapat bersaing dengan pemuda kuat seperti Kuleskar. Meskipun ada banyak air di Tianqi, Kuleskar ingin menjaga lebih banyak rakyatnya tetap hidup, jadi dia pikir metode yang sangat putus asa. Dia memerintahkan orang-orang untuk menangkap semua orang tua, lemah, sakit dan cacat dari 3 klan utama. Pertama, dia tidak mengizinkan mereka memasuki Tianqi, dan kemudian mengirim orang untuk membunuh mereka semua, menggorok leher mereka, dan kemudian membiarkan darah mereka menyebar di sekitar Tianqi. Seluruh tanah dibasahi untuk mencegah api menyala. Membunuh seperti orang gila, Kuleskar dan rakyatnya semuanya membunuh dengan gila-gilaan. Orang yang tewas dalam api dan asap tebal kurang dari separuh orang yang dia bunuh. Seluruh Tianqi di Daheishan diwarnai merah dengan darah-darahnya juga berhasil mencegah api menyala hingga ke puncak Tianqi, meski di sini juga banyak pohon. Kuleskar, alat pemadam api yang unik, menggunakan metode ajaib ini untuk memadamkan api di dekat Tianqi, tetapi harga yang dia bayar juga sangat mahal. Lebih dari 30.000 orang dikorbankan olehnya, dan 3 klan besar mereka yang tinggal di belakang semuanya mati, entah dibacok sampai mati atau dibakar sampai mati dan mati tercekik. Kuleskar dan yang lainnya juga mengalami kerugian besar. Para wanita Dazu yang mereka rebut kembali juga dibunuh oleh mereka, hanya untuk menggunakan darah di tubuh mereka untuk memadamkan api. Mereka juga kehilangan sekitar 2.000 orang. Dalam kebakaran di Gunung Dahei ini, lebih dari 50.000 orang tewas. Setelah kebakaran, Daheishan tampak seperti kepala pria botak. Api terbuka di gunung tersebut telah padam, namun suhu di Gunung Dahei setelah kebakaran masih sangat tinggi. Chen Ce memimpin orang-orang untuk mendaki dengan 1 kaki dalam dan 1 kaki dangkal. Jalan mendaki gunung sudah tidak terlihat jelas lagi,
dan waktu yang dibutuhkan untuk mencari jalan melebihi waktu yang dihabiskan untuk mendaki gunung, namun hasilnya tetap mulus. Setelah 2 atau 3 jam pendakian, Chen Ce akhirnya memimpin rombongan besar mendaki gunung. Di lokasi Tianqi, Chen Ce melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lihat seumur hidupnya. Ada mayat di mana-mana, laki-laki, perempuan, tua dan muda, bahkan beberapa bayi sudah meninggal. Tuan, mereka tidak dibakar sampai mati. Ada luka yang jelas di leher mereka. Mereka dibunuh. Chen Wu adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Dibunuh? Siapa yang bisa membunuh mereka dalam situasi itu? Chen Ce sangat terkejut. Bagaimana dia bisa dibunuh? Tidak jelas siapa yang membunuh mereka, tapi mereka semua terbunuh, dan lingkaran ini. Tuan, tolong lihat, api di lingkaran ini jelas belum menyala. Meskipun pepohonan di sekitar Tianqi hangus karena suhu tinggi, namun di lingkaran mayat-mayat tidak terbakar sama sekali. Anda juga dapat melihat lapisan plasma tebal di tanah. Plasma tersebut belum sepenuhnya mengeras, yang terlihat sangat menakutkan. Ini seperti neraka yang nyata. Untungnya, Chen Ce sudah terlatih dengan baik, jika tidak, dia mungkin akan langsung muntah setelah melihat pemandangan seperti itu. Tuan, datang dan lihat ke sini. Tiba-tiba, Chen Wu menemukan sesuatu, dan suaranya tampak sedikit tertahan. Bersambung ke bab selanjutnya.